Berikutnya kita hitung right issue. Right issue adalah hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu preemptive right ya, saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Harga tertentu adalah harga yang ditetapkan di muka yang besarnya di bawah harga pasar saat diterbitkan. Rumus dari right issue adalah jumlah saham lama dikali harga pasar ditambah jumlah saham baru kali strike price dibagi harga saham lama ditambah harga saham baru. Nah, untuk menghitung strike price adalah harga tembusan dibagi harga pelaksanaan. Kemudian agio, untuk menghitung agio saham adalah kekayaan bersih hasil penjualan saham. Kemudian untuk menghitung harga maksimal bukti di pasar adalah right issue dikurangi strike price. Kemudian modal di setor baru sama dengan agio dikali nominal saham. Nah, agio baru sama dengan jumlah saham baru yang akan dikeluarkan dikali strike price dikurangi harga nominal saham. Ini contoh soalnya untuk menghitung right issue. Contoh soal ya, jumlah saham lama 1 juta unit saham dengan nominalnya per satu saham adalah 100, agio 300 juta, jumlah saham baru yang akan dikeluarkan 2 juta dengan rasio 1:2. Kemudian strike price-nya 500, sementara harga pasar di bursa efek adalah 800. Ditanyakan berapa harga bukti pasar teoritis setelah pelaksanaan right issue. Kemudian yang kedua, berapa harga maksimal bukti right di pasar. Kemudian berapa jumlah modal disetor setelah right issue. Kemudian berapa total agio setelah right issue. Baik, kita masukkan ke rumusnya yang tadi ya. Ya, kita langsung aja masukkan ke rumus yang tadi. Jumlah saham lama ini, saham lama 1 juta unit dikali harga pasar di bursa efek 800. Kemudian jumlah saham baru yang akan dikeluarkan adalah 2 juta unit dikali strike price-nya adalah 500. Ini ya 500. Strike price-nya 500. Dibagi harga saham lama kan 1 juta. Harga saham lama. Ya. Kemudian ditambah harga saham baru 2 juta. Ya, harga saham baru 2 juta. Harga saham lama 1 juta. Ini dijumlahkan kemudian dibagi hasilnya adalah 600. Jadi right issue-nya adalah 600. Kemudian harga maksimal bukti di pasar itu right issue dikurangi strike price. 600, strike price-nya kan 500 ya. Nih strike price 500. Jadi 600 dikurangi 500, 100. Modal di setor baru sama dengan agio dikali nominal saham. Agionya tadi 300 juta dikali nominal saham, jadi 30 miliar. Oke, hitung total agio. Agio lama 300 juta. Agio baru, masukkan rumusnya jumlah saham baru yang akan dikeluarkan kali strike price dikurangi harga nominal saham. Kita masukkan ya, jumlah saham baru tadi kan 2 juta dikali strike price-nya 500, harga nominal per sahamnya adalah 100, jadi 800 juta. Untuk menghitung total agio, rumusnya adalah agio lama ditambah agio baru. Agio lama berapa? 300 juta. Agio baru berapa? Tadi yang kita hitung 800.000 ya. Ini nih. Agio baru. Jadi 300 juta agio lama ditambah agio baru. Nah, tadi agio baru 800 juta. Hasilnya adalah 1.100.000.000. Selanjutnya kita menghitung dividen. Dividen adalah tulisannya dividen ya. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Ini dengan pasal 4 huruf G U pembagian untuk undang-undang saham ya, pembagian saham dividen. Oke, jenis dividen ada 4 jenis. Yang pertama dividen tunai, yang kedua dividen saham, yang ketiga dividen interim, yang keempat adalah dividen properti. Oke, dividen tunai itu untuk pembagian keuntungan dalam bentuk tunai ya. Kalau dividen saham dibagikannya dalam bentuk saham.
Ya, setiap 100 saham yang dimiliki dibagikan 5 saham. Kemudian dividen interim adalah dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir. Kemudian dividen properti dalam bentuk aset. Dengan cara ini biasanya jarang ya dalam membagikan properti. Nah, oke, kita menghitung dividen. Kita istilahnya adalah dividen payout ratio, pembayaran dividen. Dividen payout ratio singkatannya adalah DPR. Dividen payout ratio sama dengan dividen dibagi net profit atau laba bersih ya. Ini contoh soalnya. Laba bersih PT ABC adalah 1 miliar. PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. Ditanyakan berapa dividen payout ratio atau DPR. Kita masukkan ke rumus. Rumus dividen payout ratio sama dengan dividen dibagi nilai net profit atau laba bersih. Oke ya. Dividennya adalah 500 juta. Dibagi net profitnya adalah 1 miliar. Dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Jadi dividen payout ratio DPR-nya dari PT ABC adalah 50%. Baik, yang kedua kita menghitung dividen per share atau DPS. Kalau tadi dividen PM ratio atau DPR, kita sekarang menghitung dividen per share atau disebut DPS atau dividen saham. Rumus dividen per share, dividen saham sama dengan jumlah dividen yang dibayarkan dibagi jumlah lembar saham. Jadi DPS adalah dividen per lembar saham. Angka ini didapat dari pembagian dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham. Contoh perhitungannya seperti ini. PT ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. Jumlah total lembar saham PT ABC adalah 1 juta lembar. Ditanyakan jumlah dividen yang dibayarkan per lembar atau DPS-nya berapa. Kita masukkan rumus tadi ya. DPS sama dengan jumlah dividen yang dibayarkan dibagi jumlah lembar saham. Jumlah dividen tadi 500 juta dibagi jumlah lembar saham 1 juta ya. Dibagi 500 juta dibagi 1 juta 500. Jadi dividen per share per lembar saham adalah 500. DPS-nya. Dividen yield. Dividen yield adalah dividen per lembar saham dibagi harga pasar per lembar saham. Dividen yield adalah perbandingan seberapa besar dividen yang dibagi perusahaan terhadap harga saham yang sedang beredar. Contoh sederhana seperti ini. Dividen per share DPS PT ABC adalah 500. Harga saham 10.000. Ditanyakan dividen yieldnya berapa. Tadi kita masukkan rumus bahwa dividen yield adalah dividen per lembar saham dibagi harga pasar per lembar saham. Dividen yieldnya adalah 500. Dividen per lembar sahamnya 500 dibagi 10.000 ya. Dikali 100% sama dengan 5%. Jadi dividen yieldnya atau dividen per lembar saham adalah 5%. Pencatatan dividen saham sebesar harga pasar. Oke, kita menghitung pencatatan dividen saham sebesar harga pasar. Yang pertama kita menghitung utang dividen saham biasa. Utang dividen saham biasa adalah rumusnya sama dengan persentase pembagian dividen dikali nominal saham dikali saham beredar. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Tadi kan yang tadi ya, 25% ilustrasinya, 25% dikali 1.500 dikali 60.000, hasilnya adalah 22.500.000. Ini adalah utang dividen saham biasa. Kemudian laba ditahan, rumusnya adalah persentase pembagian dividen dikali harga pasar saham dikali saham yang beredar. 25% dikali 200.000 dikali 60.000 sama dengan 30 juta. Kemudian agio saham biasa. Rumusnya adalah persentase pembagian dividen dikali saham yang beredar dikali harga pasar dikurangi harga nominal. Hasilnya adalah 7.500.000.